Sebelum kajian untuk mengambil keberkahan, kita awali sama-sama dengan bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya muayyad ya mumajjad, ya imam al-qiblataini, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah. Salam rindu untukmu ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Sayyidi ya Habiballah. Terimalah kami menjadi umatmu ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Sayyidana wa Habibana wa Syafi'ana wa qurrata a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Ya Allah, sampaikan salawat salam rindu kami kepada kekasihmu Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, sandingkan kami, sandingkan seluruh keluarga kami, sandingkan ayah ibu kami, kelak di akhiratmu bisa bersanding dengan Rasulullah di dalam surgamu, bisa bersanding dengan orang-orang yang engkau kasih. Rabbana taqabbal mahabbatana ila rasulika al-karim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Rabbi zidna ilma wa alhiqna bis sholihin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Segenap pengurus DKM beserta Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah berkat izin dan irodahnya pada subuh ini kita bisa bersilaturahim, kita bisa hadir di majelis ilmu ini. Mudah-mudahan hadir kita di majelis ini akan menjadi sebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam sama-sama kita sampaikan kepada panutan abadi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umat yang mencintai Nabi dan mudah-mudahan Nabi mencintai kita. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu jamaah sekalian, seperti biasanya kajian kita adalah tadabbur Al-Qur'an, yaitu renungan-renungan di bawah naungan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Kali ini kita akan mengangkat satu tema, Ramadan adalah madrasah kehidupan. Jamaah sekalian, untuk mengawali kajian pada subuh ini, kita akan membuka Al-Quran, yaitu surat Al-Anfal, surat ke-8, ayat 29. AC-nya kemana ya Pak? Di off-in aja Pak? Nggak usah pakai AC. Ya, surat Al-Anfal, surat ke-8, ayat 29. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'adzim. Shadaqallahul adzim. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, para ulama mengatakan bahwa bulan Ramadan disebut dengan syahrud dirosah atau bulan pelatihan. Kenapa bulan Ramadan itu disebut dengan syahrud dirosah, bulan pelatihan? Karena di dalam bulan puasa Ramadan itu kita dididik oleh Allah dengan melaksanakan puasa. Dan ternyata nilai dari puasa kita itu bukan hanya dilihat dari puasanya saja, tetapi
nilai dari puasa Ramadan kita itu akan dilihat sebelum dan setelah puasa kita, apakah ada perubahan-perubahan diri kita. Ya, maka kenapa bulan Ramadan itu disebut dengan bulan pelatihan? Karena namanya pelatihan itu akan berhasil bukan dilihat di saat latihannya itu, tapi setelah pelatihan semakin membaikkah. Ya. Maka dalam salah satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasul sangat khawatir terhadap sebagian puasa dari umatnya, di mana Rasul bersabda, "Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atos." Banyak umatku yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan nilai, tidak mendapatkan pahala, hanya mendapatkan haus dan lapar saja. Kenapa? Ya karena puasanya tidak membawa efek. Puasanya tidak membawa pengaruh dalam perbaikan diri. Ya, puasanya hanya sebatas menggugurkan kewajiban. Kalau puasa itu hanya sebatas menggugurkan kewajiban, maka puasa itu belum akan membawa perbaikan diri kita. Maka saya lebih setuju kalau ada orang bertanya sama kita, kenapa sih kok kita berpuasa di bulan Ramadan? Maka jawabannya adalah karena kita kepingin jadi orang yang lebih baik. Jadi targetnya itu bukan hanya pada puasanya, tapi bagaimana puasa yang kita lakukan dalam satu bulan itu membawa perbaikan diri kita, membawa kesolehan pribadi dan kesolehan sosial kita. Itulah yang dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 183, bahwa puasa bukan untuk puasa, tapi puasa hakikatnya adalah untuk takwa. Itu yang dijelaskan di Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusya kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi kalau kita cermati ayat ini, Pak, puasa itu bukan tujuan, ya. Tapi puasa adalah sebuah proses dari perjalanan iman kita. Maka sebelum Allah menetapkan perintah puasa, Allah memanggil orang-orang yang beriman dulu. Wahai orang-orang yang beriman. Ya. Baru setelah sudah dipanggil keimanannya, lalu Allah perintahkan kutiba alaikumusya, bahwa siapa saja yang mengaku beriman kepada Allah, maka terpanggil ya oleh panggilan Allah ini. Maka diwajibkan setiap orang beriman itu berpuasa. Jadi puasa itu bukan tujuan, tapi sebuah proses dari pengakuan iman. Sama seperti ibadah sholat, ibadah haji, ibadah umroh, itu bukan tujuan, tapi itu proses keimanan. Maka setiap yang beriman kepada Allah, ya harus menjalankan itu. Ya. Lalu apa tujuan puasa? Ayat terakhirnya tadi, Pak. La'allakum tattaqun. Agar puasa itu membawa efek takwa. Agar puasa itu membawa perubahan-perubahan diri kita. Nah, itulah sebetulnya esensi kenapa kita diperintahkan untuk berpuasa itu. Ya, jadi kalau kita kepingin tahu nilai dari puasa kita nanti, Pak, jangan dilihat hanya dalam satu bulan itu saja, tapi lihat pengaruh puasa itu mampu nggak dalam perubahan-perubahan diri kita. Ya, kalau puasa kita membawa efek terhadap ketakwaan kita, Pak, maka Allah berjanji di dalam Al-Quran ada 3 keutamaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang bertakwa. Ini bisa kita buka di surat yang saya baca di awal tadi ya, Al-Anfal, surat ke-8 ayat yang ke-29. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Ini ada korelasinya dengan surat Al-Baqarah 183.
Jadi kalau tujuan puasa adalah untuk takwa, maka apa sih urgensi dari takwa itu? Nah, ini dijelaskan di Al-Anfal ayat 29. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in tattaqullah. Kalau orang-orang yang beriman itu benar-benar bertakwa. Yang dimaksud benar-benar bertakwa itu apa? Takwa yang tidak terkontaminasi oleh keadaan. Ya, jadi dalam kondisi apapun, entah itu kondisi senang, kondisi susah, kondisi sendiri maupun banyak orang, dalam kondisi sehat maupun sakit, sekali beriman, sekali bertakwa kepada Allah, sampai mati tetap bertakwa. Itulah yang dimaksud takwa, sebenar-benar takwa. Atau kalau dalam bahasa agama sering disebut dengan istilah istiqomah, ya, konsisten, ya. Inna khairal a'mal adwamuha wa in qalla. Dan sebaik-baik amal itu bukan hanya banyaknya, tapi kontinunya. Ya. Maka kenapa Allah menguji orang-orang yang beriman, Pak? Tujuan ujian itu adalah untuk menyeleksi, benar enggak ini orang yang sungguh-sungguh beriman atau pura-pura mengaku beriman. Ya. Kalau orang yang benar-benar beriman, walaupun menghadapi ujian yang berat sekalipun, tidak akan luntur imannya. Beda kalau orang mengaku beriman, tiba-tiba diuji oleh Allah, luntur imannya, luntur takwanya, Allah akan mengatakan, berarti ini baru pura-pura beriman. Ya, maka tidak ada orang yang beriman itu pasti akan menghadapi ujian. Dan ujian yang Allah berikan kepada orang beriman, itu sejatinya bukan untuk menyengsarakan, Pak. Tapi itu cara Allah untuk menyeleksi, benar nggak ini orang baik atau pura-pura jadi orang baik. Ya, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita benar-benar bertakwa, ya, maka Allah berjanji ada 3 keutamaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang bertakwa itu. Apa 3 itu? Pertama adalah yaj'al lakum furqana. Allah akan memberikan furqan. Furqan itu apa? Kalau kita buka dalam tafsir itu, al-farqu bainal haq wal batil, yaitu pembeda antara hak dan yang batil. Nah, furqan itu kalau mau dibuat bahasa yang sederhana, Pak, penjagaan Allah kepada hamba yang dicintainya, sehingga hamba itu bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Jadi hamba Allah tuh nggak rela, Pak, kalau hamba yang dicintainya itu sampai tergelincir dalam perbuatan-perbuatan nista, dalam perbuatan dosa. Orang itu dipelihara oleh Allah. Itu yang dimaksud furqan. Saya ingat salah satu sahabat Rasulullah yang namanya Sayyidina Umar bin Khattab. Ya, Sayyidina Umar bin Khattab itu mendapat gelar apa? Selain radhiyallahu anhu, beliau juga disebut Al-Faruq. Kata Al-Faruq, Pak, itu akar katanya sama dengan furqan. Ya. Beliau mendapatkan furqan dari Allah karena ketakwaannya. Ya, saking takwanya kepada Allah, saking takutnya kepada Allah, dalam satu riwayat, Pak, jalan yang dilewati oleh Umar bin Khattab itu setan nggak berani nginjak, Pak. Namanya Sayyidina Umar itu dari rumah mau ke masjid, Pak. Jalan yang dilewati Umar itu nggak akan berani dilewati oleh setan. Begitu dahsyatnya ketakwaannya Umar bin Khattab. Ya, saya ingat ketika Rasulullah wafat, maka kepemimpinan setelah itu digantikan oleh Sayyidina Abu Bakar. Kurang lebih 3 tahun. Ya. Setelah itu digantikan lagi, yaitu dengan Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab. Nah, ada kebiasaan yang sangat menarik dari Umar bin Khattab. Apa kebiasaannya, Pak? Setiap pagi hari beliau itu selalu mengkonsumsi 1 gelas susu onta. Ketika ditanya, kenapa Anda mengkonsumsi itu? Jadi sebelum sarapan-sarapan berat, segelas susu onta beliau minum. Ketika ditanya, apa jawab Umar bin Khattab? Ini adalah kebiasaan Rasulullah SAW.
Ya, dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah, maka itu dibiasakan dilakukan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Pada suatu pagi, nggak seperti biasanya, Pak. Setelah minum susu onta yang sudah disediakan oleh pembantu istananya, tiba-tiba sudah diminum segelas susu onta. Begitu sudah sampai perut, tiba-tiba mual perutnya. Lalu akhirnya muntah, Pak. Keluarlah segelas susu onta yang sudah diminum. Tiba-tiba beliau langsung panggil pembantu istananya. Ya fulan, ta'al, halumni, kesini kamu. Lalu kemudian Umar bin Khattab bertanya, wahai fulan, kamu ambil dari mana segelas susu onta ini? Tiba-tiba ada pertanyaan itu. Dari siapa pertanyaan itu, Pak? Ya. Akhirnya pembantu istananya gemeteran, Pak. Ya. Terus Umar bertanya lagi, dari mana kamu ambil segelas susu onta ini? Akhirnya pembantu istananya pun jujur, Tuan, stok di istana habis, Tuan. Saya belum sempat belanja ke Giant gitu ya. Giant udah tutup ya. Saya belum sempat belanja, Tuan. Akhirnya pagi-pagi buta saya lari ke pemerasan susu onta yang dikelola oleh negara. Kalau sekarang apa, Pak? Perusahaan di bawah BUMN lah ya. Aku ambilkan dari sana, Tuan. Kemudian Umar bertanya, sudah izin belum, Kang? Ah, nggak usah, Tuan, masa harus izin, apalagi buat presiden. Kalaupun nggak izin, cuma satu gelas pasti boleh. Langsung Umar itu berubah, Pak. Langsung Umar mengatakan, hai fulan, tahu nggak kenapa pagi ini tidak seperti biasanya? Kenapa pagi ini aku minum segelas susu onta ini, sudah sampai perut, tiba-tiba mual, dan akhirnya muntahlah segelas susu onta itu semua. Tahu kamu? Ini karena Allah tidak membolehkan, Allah mengharamkan sesuatu yang bukan milikku masuk di dalam perutku. Sehingga ketika itu sudah masuk ke perutku, Allah keluarkan lagi. Inilah kekuatan takwa. Dan inilah hasil takwa yang disebut apa tadi? Furqan. Jadi Allah yang menjaga. Itu cuma satu gelas, Pak. Ya, cuma berapa? Satu gelas. Ya. Nah, gimana tuh yang berapa, Pak? Wah, 56 miliar itu. Kalau beli susu berapa itu? Ya. Tapi anehnya kok diminum nggak muntah-muntah ya. Akhirnya apa? Akhirnya si pembantu istananya diperintahkan oleh Sayyidina Umar, cepat, kamu harus bayar segelas susu onta itu. Ya, aku takut di akhirat dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah Furqan, Pak. Jadi Furqan itu penjagaan Allah kepada hamba yang dicintainya, sehingga hamba itu terjaga, sehingga hamba itu terhindar dari perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan-perbuatan nista. Ya, makanya saya jadi ingat, sebelum Rasulullah wafat, Pak, Rasul pernah mengatakan ada 10 sahabat Rasulullah yang mustaqotun ilal jannah, yang dirindukan oleh surga. Dan di antara 10 sahabat itu adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Ya pantas lah, Pak. Ya, kalau Sayyidina Umar bin Khattab itu dirindukan surga. Ya, karena beliau bisa memelihara dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah SWT. Dan sebetulnya, Pak, efek atau hikmah dari puasa itu melatih kita loh, Pak, untuk belajar menghindari dari hal-hal yang diharamkan Allah. Saat bulan puasa, siang hari kita punya makanan halal, tapi siang hari itu kita haramkan, enggak kita makan. Ya, siang hari kita punya minuman di kulkas yang segar. Kita punya makanan halal milik kita, minuman halal milik kita, tapi saat berpuasa haram kita minum, haram kita makan. Ini kan sebetulnya pelatihan. Kalau di bulan puasa kita bisa menahan yang halal, kenapa setelah Ramadan yang haram kita jalani, yang haram kita makan? Jadi sebetulnya puasa ini melatih, mendidik kita, ya, untuk menjaga dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah.
Sama kan? Punya istri saat bulan puasa siang hari halal, itu istri kita. Tapi haram. Kita nggak boleh menyentuh, nggak boleh melakukan hubungan suami istri. Ini kan pelatihan juga. Kalau di bulan puasa kita bisa menjaga yang halal, kenapa kepada yang haram kok kita justru malah melanggar? Jadi, sebetulnya efek hikmah puasa itu bukan sebatas hanya nggak makan, nggak minum, Pak. Tapi ada madrasahnya, ada edukasinya, ada pelatihan, ada pendidikan buat keimanan kita. Belum lagi saat berpuasa kita merasakan lapar. Lapar itu saja, Pak. Itu sebetulnya madrasah, itu pelatihan. Itu cara Allah untuk mendidik kita supaya kita punya kepekaan sosial. Ya Allah, ternyata lapar tuh nggak enak ya Allah. Padahal saya lapar bukan karena nggak ada duit, lapar karena puasa. Itu pun cuma 1 bulan. Lah kalau lapar 1 bulan karena puasa saja rasanya nggak enak, bagaimana orang-orang miskin yang perutnya lapar? Bukan cuma bulan puasa saja ya Allah. Maka pesan puasa itu, Pak, ada pesan supaya menumbuhkan kepekaan sosial kita. Makanya nggak sah kan kalau orang berpuasa tidak melaksanakan zakat fitrah. Maka zakat fitrah itu cara merefleksikan saat lapar itu. Ya Allah, lapar tuh nggak enak ya Allah. Maka saya akan tolong, saya akan bantu orang-orang yang lapar di luar sana dengan zakat fitrah itu. Jadi pesan puasa ini bukan hanya sebatas pesan yang hubungannya dengan ibadah vertikal saja, bukan hanya makna ritual saja, Pak. Tapi ternyata puasa itu juga menjadi madrasah untuk kehidupan kita. Ya, dengan puasa kita dididik untuk disiplin, ya kan? Sahur ada waktunya, nggak boleh kan Pak kita buat aturan sendiri. Walaupun ngantuk-ngantuk ya kita bangun, kita makan. Mungkin nggak seperti biasanya makan jam-jam segitu nggak enak, tapi itulah yang harus kita jalani saat berpuasa. Ini kan mengatur kedisiplinan. Dan saat buka pun nggak boleh kita buat aturan sendiri, Pak. Wah, kayaknya saya sudah lapar nih. Kurang 5 menit nggak apa-apa lah makan. Enggak, kita ikuti aturan. Maka diharapkan setelah puasa kedisiplinan itu selalu terjaga. Jadi banyak aspek dari manfaat berpuasa. Makanya ulama-ulama itu menyebutkan bahwa puasa adalah syahrul madrasah atau bulan pelatihan. Ya, bulan kita dididik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik. Lalu bagaimana untuk melihat indikator takwa? Kan kita nggak mungkin tahu kan Pak, apakah puasa yang kita lakukan itu sudah membawa nilai, karena hak nilai kan haknya Allah itu. Tapi indikatornya Allah jelaskan di Quran itu. Kalau puasa kita itu bisa membawa efek pada takwa, di Al-Quran Allah jelaskan indikator ketakwaan. Ya, di antaranya kita bisa lihat di surat Ali Imran surat 3 ayat 133 sampai 135 itu. Ya, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Ali Imran 133 sampai 135. Bersegeralah mohon ampunan Allah dan surga yang surga itu seluas bumi langit disediakan buat orang yang bertakwa. Klop kan Pak? Kenapa puasa untuk takwa? Karena takwa akan membawa kita ke surga. Maka sebaiknya puasa jangan cari surga, tapi puasa cari takwa. Jangan puasa cari pahala. Pahala dan surga itu seharusnya jangan jadi tujuan. Pahala surga itu jadiin motivasi saja. Ya. Kalau kita buka di Quran 183, kan jelas Pak, diperintahkan berpuasa agar kita menjadi hamba yang bertakwa. Kenapa? Karena dengan bertakwa kita akan dimasukkan ke dalam surga. Jadi kalau kita lihat Pak, runutnya itu ibadah, entah ibadah puasa, entah ibadah sholat, itu nggak mungkin langsung membawa kita ke surga, tetapi ada transit dulu. Ibadah yang bisa membawa kita ke surga, kalau ibadah itu mampu membawa efek takwa. Maka ibadah bukan mencari surga, bukan mencari pahala, tapi ibadah itu mencari takwa. Kalau sudah bertakwa Pak, nggak usah minta surga juga pasti masuk surga. Nggak usah kita minta dapat pahala, orang bertakwa pasti sudah dapat pahala.
Tapi hari ini berapa banyak orang ibadah yang dikejar-kejar pahala? Ya, yang dikejar-kejar pahala. Padahal harusnya pahala dan surga itu Pak menjadi motivasi, penyemangat saja. Tujuan ya ibadah kita itu betul-betul karena Allah. Karena kalau ibadah kita yang dikejar pahala, yang dikejar surga, biasanya ibadah yang model kayak begitu nggak akan bisa bertahan lama. Biasanya kalau ibadah itu sudah hitung-hitungan Pak, ya, ibadah itu transaksional, biasanya ibadah itu susah untuk bertahan lama. Ya kenapa? Hitung-hitungan, tergantung pahalanya besar apa kecil kan gitu. Kalau pahalanya besar, dia semangat. Tapi begitu pahalanya kecil, loh kok enggak ibadah? Dia bilang, kecil pahalanya. Dan ini kita bisa rasakan. Nanti saat bulan Ramadan, masjid penuh enggak Pak? Selesai Ramadan gimana? Selesai. Karena ada dalam pikiran kita, Ramadan itu yang kita pikirkan pahala, yang kita pikirkan adalah surga. Sebetulnya pahala surga itu juga tidak salah, ya. Kita harapkan, tetapi jangan ibadah itu tujuannya untuk pahala dan surga. Ya, di pahala surga itu hanya untuk penyemangat saja. Seperti kalau orang bekerja, apa namanya itu Pak? Di dunia kerja itu insentif. Ya. Jadi ibadah yang hitung-hitungan itu biasanya susah untuk bertahan lama. Ya, akhirnya kayak pedagang kan, kalau orang pedagangnya itu untung besar, dia semangat, tapi untung kecil, malas ya. Harusnya ibadah tidak seperti itu. Ya. Lalu ada yang bertanya, kenapa orang semangat ibadah kok nunggu Ramadan, semangat sedekah nunggu Ramadan gitu ya? Pertanyaan sederhana, apakah Allah hanya ada di Ramadan? Kan gitu. Apakah pahala hanya ada di Ramadan? Kalau pahalanya besar, kalau di Ramadan itu surga dibuka oleh Allah pintunya, itu tidak salah. Tetapi itu harusnya jadi motivasi, bukan sebagai tujuan. Jelas tujuannya puasa adalah la'allakum tattaqun, agar puasa itu membawa efek takwa. Kalau sudah bertakwa, tadi di Ali Imran apa Pak? Uiddat lil muttaqin. Dengan takwa kita akan dimasukkan ke dalam surga. Saya mau ambil contoh gini Pak, yang sederhana saja. Biasanya orang kalau zikir yang dicari apa Pak? Orang kalau zikir yang dicari, Bapak dari tadi kok mulutnya komat kamit lagi apa Pak? Berzikir. Biar apa Pak zikir? Biar tenang. Nah sering gitu ya. Biar tenang. Orang susah zikir, biar tenang gitu. Tapi ada orang zikir sudah beribu-ribu kali nggak tenang-tenang Pak. Ya. Coba kenapa sebabnya Pak? Ya. Sekarang kita tanya, yang ngasih ketenangan siapa? Nah, yang ngasih ketenangan itu adalah Allah. Kalau yang ngasih tenang itu adalah Allah, maka yang pas zikir cari tenang apa zikir cari Allah? Cari Allah. Tapi hari ini banyak orang zikir yang dicari ketenangan, maka nunggu susah baru berzikir. Karena yang dicari apa? Ketenangan. Ya. Jadi begitu sudah dihilangkan kesusahannya, ditanya lagi, kok nggak zikir lagi? Jawabannya apa? Kan sudah tenang Pak. Lah zikir yang kayak begini Pak, belum tentu membawa efek. Sama kan tadi, surga pahala itu yang ngasih Allah. Maka yang pas, harusnya saat ibadah yang kita cari adalah ridho Allah. Kalau udah dapat ridho Allah, otomatis kita akan dapat surga. Otomatis kita dapat pahala. Ya. Maka pahala surga itu hanya sebagai motivasi, sebagai penyemangat. Tapi tujuan intinya daripada semua ibadah itu la'allakum tattaqun. Kalau kita sudah baik Pak, nggak mungkin orang baik itu nggak dimasukkan ke surga. Ya, itu. Nah, lalu apa indikator takwa itu? Ayat di bawahnya tadi 134 Ali Imran, alladzina yunfikuna fis-sarra wad-dharra, yaitu orang-orang yang dermawan. Orang dermawan itu apa? Ciri-cirinya dia bersedekah bukan hanya di saat lapang, tapi juga sedekah di saat sempit. Ya, kalau orang sedekah di saat lagi tajir, Pak, itu biasa. Ya, tapi kalau ada orang dalam keadaan susah, nggak bisa lihat orang susah. Padahal dirinya aja susah. Nah, itulah indikator takwa.
Ya. As-sawabu qadru ta'ab. Ya. Nah, lalu yang kedua indikator takwa apa? Wal kadhiminal ghaid. Bisa menahan marah. Jadi kalau kita kepingin tahu hasil puasa kita nanti, puasaku tuh membawa efek takwa apa belum ya? Lihat saja Pak, bagaimana dalam menahan amarah kita. Jadi ternyata tanda-tanda orang bertakwa itu nggak cukup hanya dilihat dari ngajinya saja, puasanya, sholatnya saja, tapi indikator takwa akan dilihat dalam perilakunya. Di antaranya, mampukah orang ini mengendalikan sifat marah? Ya, bahkan ada sahabat namanya Abu Sa'id Al-Khudri pernah datang ke Rasulullah. Terus tanya kepada Rasul, ya Rasulullah, usini bi amalin idza amiltuhu dakhaltul jannah. Tolong ya Rasulullah, berikan amalan. Kalau amalan itu aku lakukan, maka aku masuk surga. Apa jawab Rasulullah, Pak? La taghdab, jangan marah. Abu Sa'id Al-Khudri penasaran lagi, apalagi ya Rasulullah? Jangan marah. Apalagi ya Rasulullah? Jangan marah. Itu diulang 3 kali oleh Rasulullah SAW. Ternyata masuk surga itu nggak cukup hanya dalam ibadah saja, tapi mengendalikan amarah itu pun menjadi amalan yang akan membawa kita ke surga. Di surga tuh nggak mau dimasuki sama orang-orang yang senang marah, karena nanti surganya jadi berisik kan Pak, ya nggak tenang ya, nggak nyaman. Jadi nggak mau surga dimasuki sama orang yang suka pemarah itu, ya. Jadi kalau ada orang ngaku bertakwa tapi kok hobinya marah, ya hari-hari kalau nggak ngomel katanya mulutnya gatel, ya, nah itu ada masalah dengan takwa. Ya, emang nggak boleh marah Pak Ustadz? Ada marah yang dibolehkan, dan ini dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada yang bilang Rasul tuh nggak pernah marah, ntar dulu, marah karena emosi Rasul nggak pernah. Tapi ketika ada ajarannya yang dipelencengkan oleh sahabat, Nabi marah. Contoh nih Pak, pernah Rasulullah sidak ke sebuah masjid. Tiba-tiba di masjid itu Rasul memperhatikan ada anak muda yang masih kuat. Hari-hari mojok di masjid saja, hari-hari hanya ada di masjid saja. Lalu Rasulullah tanya, kamu punya keluarga? Punya. Ya. Kenapa engkau di masjid terus? Ya. Apa kata si anak muda ini? Aku istiqomah di masjid karena aku kepingin meningkatkan takwa biar nanti aku masuk surga. Lalu bagaimana dengan keluargamu? Aku serahkan kepada Allah. Gitu Pak. Langsung berubah wajah Nabi Pak. Langsung Nabi bilang, keluar kamu dari masjid. Ya, kamu menjalani agama ngikuti siapa? Ngikuti engkau Rasulullah. Lihat aku senang ke masjid, tapi aku juga buka dagangan di tengah pasar. Ya, dan Rasul mengatakan tidak termasuk umatku yang hanya mengejar urusan akhirat lupa dunia, dan tidak termasuk umatku juga mengejar dunia lupa akhirat. Jadi Rasulullah marahnya begitu Pak, marahnya untuk edukasi. Terus pernah Rasulullah SAW marah sama salah satu istrinya, Zainab. Subuh-subuh Rasulullah mau ke masjid, tiba-tiba tersangkut sama tali Pak, yang diikat di tiang masjid. Langsung Rasul bertanya, ini tali siapa ini? Dijawab oleh salah satu istri Rasulullah, itu talinya Zainab. Rasulullah, ada apa? Kok pakai tali? Zainab kepingin sholat malam menghatamkan Quran, maka diikatkan tali itu supaya dia kuat berdirinya dalam sholatnya. Langsung Rasulullah panggil, Rasul marah, dan Rasul mengatakan Allah nggak suka dengan orang ibadah yang terlalu over. Yang Allah suka adalah ibadah yang kontinu walaupun sedikit. Inna khairal umur adwamuha wa ingqal. Jadi baik saja terlalu over nggak disukai Allah. Karena biasanya over itu Pak, itu nggak bertahan lama biasanya. Yang biasa saja. Nah, setiap malam walaupun 2 rakaat Pak, setiap malam tahajud itu jauh lebih disukai Allah ketimbang semalam suntuk dia tahajud nggak tidur, tapi hanya cuma malam itu saja. Setelah itu dia bosan nggak melakukan. Allah nggak suka. Itu kemarahan-kemarahan Rasulullah seperti itu.
Tapi kalau karena emosi enggak, ya. Nah, inilah kemarahan yang barangkali dibolehkan dalam ajaran agama dalam rangka untuk edukasi, dalam rangka untuk tarbiyah, untuk pendidikan. Ya, Pak. Itu Rasulullah marah. Ya. Apakah Rasulullah pernah bercanda juga? Oh ya. Ya, Rasulullah juga seorang yang cair, Pak. Ya. Bahkan dalam satu kesempatan Rasulullah pernah nyandain nenek-nenek. Ya. Pernah apa? Nyandain nenek, ya. Nenek-nenek tanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, orang kayak saya ini bisa masuk surga enggak?" Terus kata Nabi, "Enggak bisa. Enggak bisa nenek-nenek masuk surga." Nangis kan nenek-nenek itu, "Ya Rasulullah, kok enggak saya enggak bisa masuk surga padahal saya ini sudah ibadah sampai setua ini," gitu ya. Nangis dia, langsung Rasulullah, "Nek, dengar dulu, jangan langsung nangis. Kenapa saya katakan nenek nggak bisa masuk surga? Karena kalau nenek masuk surga, itu berubah. Tidak ada nenek-nenek yang di dalam surga. Semua yang di dalam surga, itu usianya muda semuanya. Maka saya bilang nenek-nenek nggak bisa masuk surga. Karena nenek kalau masuk surga, muda nak, bukan nenek-nenek lagi. Ketawa itu nenek-nenek itu, Pak. Nah, ini salah satu bentuk cairnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan menurut riwayat perempuan yang masuk surga itu usia rata-rata, Pak. Itu usia rata-rata itu 25 sampai 30 tahun. Semuanya diremajakan oleh Allah. Loh, kenapa kok enggak usianya belasan tahun, Pak? Ya, wanita itu, Pak, dikatakan indah, cantik itu di usia-usia itu. Kalau di usia belasan cantik, ya itu masih wajar, Pak. Tapi 25, 30 masih, ya, tidak berubah. Itulah kecantikan yang sesungguhnya. Maka usia wanita-wanita di surga 25 sampai 30 tahun. Jadi nggak ada nenek-nenek masuk surga. Laki-laki usianya lebih muda di bawah perempuan. Ya, nanti Bapak juga nggak bisa masuk surga, Pak. Yang sekarang, yang sekarang. Nanti Bapak diperemajakan oleh Allah, Pak. Ya, usianya usia muda semua, ya. Jadi Rasulullah itu serius, ya, tapi juga Rasulullah cair juga. Bahkan ada testimoni, Pak, dari anak angkat Rasulullah. Siapa anak angkat Rasulullah? Ya, ayo, siapa anak angkat Rasulullah? Ayo. Masa nggak tahu keluarga Rasulullah, ya? Katanya cinta sama Nabi. Istrinya Ahmad Dhani siapa, Bu? Ya, kalau istilah Ahmad Dhani sekarang tahu, ya. Anak angkat Rasulullah siapa? Zaid bin Harisah. Itu ketika Rasulullah wafat, Pak. Sahabat-sahabat kalau rindu sama Rasulullah, yang ditanya itu Zaid bin Harisah, "Wahai Zaid, bagaimana kesan-kesan engkau tentang Rasulullah?" Apa jawab Zaid? Yang aku gak pernah lupa dari Rasulullah itu, setiap Rasul ketemu sama orang, wajahnya menyenangkan, tidak menakutkan. Ketika aku lagi banyak masalah, ini kata Zaid nih, begitu aku memandang wajah Rasulullah, langsung hilang masalah. Ya Allah, itu wajah Rasulullah. Ya, beda dengan kita, ya. Kalau kita di luar sana orang nggak ada masalah, lihat tampang kita langsung datang. Nah, itu beda itu, ya. Jadi wajah Rasulullah itu menjadi solusi. Jadi belum sampai ngomong apa-apa Rasulullah, orang menatap wajah Rasulullah, dia punya masalah langsung hilang masalah. Maka di Al-Berjanji itu sampai dikatakan anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri. Engkau seperti bulan purnama. Siapa yang enggak nyaman memandang bulan purnama? Seperti itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah serius, iya, tapi Rasulullah juga bisa cair, bahkan bercanda, dan wajah Rasulullah itu selalu dirindukan oleh para sahabat-sahabat. Kalau Rasulullah hadir di satu tempat, menyejukkan suasana. Ketidakhadirannya Rasulullah dirindukan banyak sahabat. Ya, maka tanda-tanda orang yang hidupnya berkah, lihat aja ketika nggak ada, orang pada nanyain nggak?
Ini biasa ke masjid nih, tiba-tiba kemana Pak? Ini Bapak ini kok sudah sekian hari? Ya, berarti ini Bapak pasti sudah membuat hal-hal yang membuat citra kebaikan, sudah membawa kebaikan kepada lingkungannya, kepada sesama. Tapi kalau ada orang ada nggak ada kok cuek lah itu ya, yang repot itu Pak. Ya, ada sih Pak orang kalau nggak ada ditanya-tanyain kenapa? Karena dia banyak utang, nah itu beda lagi itu Pak ya. Ya. Baik, saya kira itu jamaah sekalian. Oh, belum selesai tadi ya. Saya tuntaskan dulu indikator takwa. Dia dermawan. Yang kedua, menahan amarah. Ketiga, mudah memaafkan kesalahan orang lain. Jadi kalau benar-benar orang bertakwa, hidupnya nggak akan dendam, Pak. Ya, nggak akan apa? Dendam. Karena dendam itu kata Rasulullah menghapuskan amal kebaikan seperti api membakar kayu bakar. Jadi habis amal kita Pak, kalau dalam hati kita itu ada dendam. Maka mudahlah kita memaafkan kesalahan orang lain. Biar Allah juga mudah memaafkan kesalahan kita. Ya, kenapa kita kalau punya salah sama Allah, supaya Allah minta maafkan kita. Lalu kenapa kok kita nggak mudah memaafkan kesalahan orang lain? Jangan-jangan Allah nggak memaafkan kita, itu karena kita susah memaafkan kesalahan orang lain. Ya, lalu yang berikutnya apa? Orang-orang yang ketika berdosa, dia cepat-cepat menyadari dosanya dan bertaubat kepada Allah. Orang yang baik bukanlah orang yang tidak pernah punya dosa, tapi orang yang baik adalah orang yang berdosa, lalu mau menyadari dosanya, dan setelah sadar, dia mau bertaubat kepada Allah. Yang enggak baik, berarti yang merasa dirinya paling suci, paling benar. Itulah orang yang hina di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, ya Allah ya Mujibas Sa'il. Ya Allah yang Maha mendengar, yang Maha melihat, yang Maha menyaksikan, yang Maha menghidupi, yang Maha mewafatkan. Ya Allah, darimu kami semuanya berasal, untukmu kami berdoa, dan kepadamu ya Allah, semuanya kami pasti akan kembali. Ya Allah, bila hidup ke depan kami ini masih membawa kebaikan-kebaikan, mohon panjangkan usia kami ya Allah. Berikan kesehatan jasmani rohani kami ya Allah. Angkat seluruh penyakit-penyakit kami ya Allah, baik penyakit fisik maupun penyakit hati yang susah diobati. Berikan keikhlasan dan kesabaran dalam menjalani sisa-sisa hidup ini ya Allah. Jadikan sisa-sisa hidup kami ini menjadi hidup yang jauh lebih baik. Hidup yang lebih berkah. Hidup yang penuh ibadah. Hidup yang mampu memperbaiki diri. Ya Allah, dari mulai hari ini sampai Engkau mencabut nyawa kami, tetapkan iman dan Islam kami ya Allah. Sehingga hanya nama-Mu yang kami sebut ketika kami menghembuskan nafas terakhir kali. Ya Allah, sebelum ajal menjemput kami, izinkan kepada kami untuk bertaubat kepada-Mu ya Allah. Ajarkan kepada kami makna taubat ya Allah, agar kami mampu menyadari dosa-dosa kami selama ini. Kami bukan orang yang suci dari dosa. Kami bukan orang yang suci dari kesalahan. Kami menyadari banyak dosa-dosa dari masa lalu hingga saat ini, ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami. Jangan Kau balas dosa-dosa kami dengan kemurkaan-Mu, ya Allah. Jangan Kau balas dosa-dosa kami dengan musibah-musibah yang selalu menghampiri hidup kami, ya Allah. Ya Allah, sebentar lagi kami akan memasuki bulan Ramadan. Panjangkan usia kami ya Allah, agar kami bisa menemuinya. Jangan Kau jadikan Ramadan tahun ini Ramadan yang terakhir dalam hidup kami. Pertemukan kami dengan Ramadan-Ramadan berikutnya ya Allah. Jadikan puasa Ramadan kami nanti tidak hanya sebatas menggugurkan kewajiban saja ya Allah,
namun jadikan puasa Ramadan kami agar membawa efek positif dalam ketakwaan, dalam perbaikan diri kami, ya Allah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu, ini pengajian terakhir sebelum masuk Ramadan, maka saya secara pribadi selama ada pengajian di masjid ini, kalau ada kekurangan, ada kesalahan, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Karena kami yakin bahwa orang yang banyak ngomong itu pasti banyak salahnya. Ya. Yang banyak ngomong di sini siapa? Nah, makanya Pak Ustadz minta maaf ya. Nah, Bapak Ibu yang nggak banyak ngomong, nggak usah minta maaf sama Pak Ustadz. Karena nggak punya salah ya. Apalagi yang ngajinya ngantuk, nah itu nggak ada salah. Ya. Semoga setelah Ramadan ini kita akan tetap istiqomah. Amin ya Rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.